ataupun bakteri-bakteri virus yang menyerang ayam kita. Jadi pakan yang sisa itu akan menjadi bumerang bagi ternak ayam kita. Karena kenapa? Karena setiap peternak itu mempunyai triknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sini bertemu lagi dengan channel hobi kita bersama. Di sini kami akan memberitahukan atau memberikan informasi seputar tentang ayam kampung, yaitu di dalam merawat ayam kampung dari memberikan makanannya hingga meracik pakanannya. Baiklah, sekarang ini kita akan mempersiapkan bahan-bahan makanannya. Sedikit menjelaskan tentang pakan ayam ini, teman-teman. Ini sangat penting ya, soalnya pertumbuhan ayam itu tergantung dengan bahan-bahan yang kita berikan, bahan-bahan makanan yang kita berikan kepada ayam itu tersebut. Jadi kalau seandainya makanannya itu sesuai dengan kebutuhan ayam, maka ayam itu akan sehat-sehat, dan ayam kita akan memberikan produksi yang baik, baik itu produksi telur maupun pedagingnya. Nah, di sini teman-teman kita memakai pur, yaitu pakan jadi pabrikan. Kita memakai pur BR1 merek boiler ya. Jadi di sini kita pakai takaran ini, dalam sekali kita kasih makan ini kita akan memberikan 2 muk ini ya. Nah, akan kita berikan 2 muk ini. Nah, ini nanti, dan kemudian satu lagi bahannya yaitu konsenter pedaging. Konsenter pedaging ini kita memberikan sebanyak cukup satu takaran ini ya teman-teman ya. Selalu cukup tuh. Kemudian ini nanti akan kita rendam dulu ya teman-teman, seperti mana biasanya kita rendam supaya pur ini akan larut. Kenapa kita rendam teman-teman? Karena kita memakai metode pakannya itu yaitu sedikit encer ya teman-teman. Bukannya pakannya itu bukan secara mamel, tapi kita sedikit agak encer lah pakannya. Baiklah teman-teman, akan kita kasih airnya. Ini kita kasih air dulu, sebagaimana kita informasikan sudah sering saya bahas teman-teman ya, bahwasanya pemberian pakan ayam itu tidak harus mamel ataupun cair ya teman-teman, ataupun agak encer ya, bukan cair ya tapi agak encer. Itu saya tekankan bahwasanya itu kembali kepada keinginan ayam kita tersebut. Seandainya dia ingin senang dengan makanan yang agak encer, maka kita akan berikan makannya sedikit encer. Tapi kalau memang dia senang
agak senang mamel ya kita kasih mamel. Jadi bagaimana ayam itu senang dengan pakan yang kita berikan ya teman-teman ya. Jangan sampai ketika kita kasih pakan itu encer malah dia nggak suka. Nah itu jangan sampai, ataupun sebaliknya jangan sampai kita memberikan pakan itu mamel malah tapi dia nggak suka, dia kurang lahap. Nah itu jadi kita kembalikan kepada kebiasaan atau keinginan ayam-ayam yang kita miliki itu teman-teman ya. Oke teman-teman, baiklah, akan kita tunggu sampai pakannya ini, purnya ini sedikit larut di air. Nah setelah dia larut teman-teman ya, kita akan tambahkan pakan kita yang lain, bahan pakan kita yang lain, yaitu bekatul atau dedak yang sudah kita rebus sebelumnya teman-teman ya. Nah ini kita berikan. Nah, ini pakannya sampai kira-kira setengah ember ini ya teman-teman ya. Untuk tambahan bekatulnya ini kita tambahkan sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan pakan ayam kita. Jadi teman-teman, berhubungan stok bekatul kita udah habis, nanti saya juga akan review tentang bagaimana kita membuat racikan rebusan bekatul ini teman-teman. Sedikit saya informasi ke teman-teman ya, bahan-bahannya yaitu nanti ini udah saya siapkan bahan-bahannya ya teman-teman ya. Itu ini adalah tepung ikan. Tepung ikan. Yang kedua adalah bekatul ya teman-teman ya. Bekatul. Jadi perbanding antara bekatul dan tepung ikan itu adalah 1/10. Jadi dedaknya atau bekatul itu sekitar 10, pokoknya takarannya sekitar 10 itu dedak, sedangkan tepung ikan itu 1, jadi 1/10. Tetapi di sini saya tidak memakai hitungan kilo ataupun apa ya, tapi diperkirakanlah antara 1/10. Nah itu ya teman-teman ya. Dengan kita harapkan dengan campuran ini protein dan gizi untuk ayam kita tercukupi. Akan tapi di sini kita tidak semuanya 100% dedak atau bekatul dengan tepung ikan. Akan tetapi kita juga memakai bahan pabrikan, yaitu tadi pur BR1 dan tepung adan konsentrat pedaging. Nah itu saja. Karena kenapa kita memakai konsentrat pedaging, supaya menjaga protein pakan kita sesuai dengan kebutuhan ayam itu. Oke teman-teman ya, akan kita review selanjutnya. Jadi salah satu kegunaan kita aduk merata ini, yaitu supaya pakan ayam kita ini bisa tercampur dengan bagus, tercampur dengan baik, sehingga ketika kita memberikan makanan kepada ayam kita nanti, ayam kita itu akan mendapatkan pakan yang sama,
sama, sehingga dengan pakan kualitas yang sama itu ayam kita, pertumbuhan ayam kita akan sama juga. Jadi tidak ada perbedaan di antara hasil produksi ayam kita nanti. Jadi teman-teman ya, sampai aduk dengan rata begini. Oke teman-teman, setelah teraduk dengan rata, lalu kita akan bawa pakan ayam kita ini ke tempat ayam-ayam kita, ke kandang ayam kita. Oke teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini saya belum memberikan langsung makan kepada ayam kita, tapi saya akan racik untuk perebusan pakan ayam kita. Ini tadi dedak dengan dedak atau bekatul tadi sudah kita campur dengan tepung ikan. Nah, sini kita aduk dulu ya teman-teman ya, sampai merata. Kita aduk dulu teman-teman ya. Setelah itu sini kira-kira ada teraduk merata, kita akan masukkan ke dalam wadah wajannya. Kita akan masuk saja teman-teman ya, akan kasih sedikit saja. Oke teman-teman, masuk ke wadah sini. Setelah itu kita akan taruh ya, kita kasih air ya teman-teman, kita kasih air cukupnya. Nah, kita memberikan makanan ayam kita itu secara manual, maka apa-apa ya kita kasih, kita kasih airnya yang banyak. Oke, kita teman-teman ya, sini kita akan aduk sampai merata dengan kira-kira kalau sudah cukup, kita anggap cukup. Oke teman-teman ya, akan kita rebus ini dengan api yang sudah kita siapkan dari tadi. Nah, rebus seperti ini teman-teman ya. Nanti kita tunggu beberapa menit, kurang lebih 15 menitan, sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kalau kita pakai kayu bakar, cukup kita tunggu sampai dia padam sendiri ya teman-teman ya. Jadi setelah airnya mendidih, tidak perlu kita tambah lagi kayu bakarnya, tetapi cukup kita tunggu sampai
apinya padam sendiri. Akan tapi kalau kita memakai kompor gas, kita akan langsung kita matikan ya teman-teman ya. Setelah dia mendidih langsung kita matikan kalau kita memakai kompor gas. Itulah keuntungan kita memakai kayu bakar ya teman-teman ya. Kalau kita memakai kayu bakar, cukup kita tidak memberikan kayu bakar sehingga apinya akan padam sendiri. Jadi ketika dia apinya padam sendiri, waktu itulah dia bahan-bahan tadi akan mengembang atau masak. Dia akan matang. Baiklah, kita akan memberikan makanan kepada ayam-ayam kita. Sengaja saya masak dulu, karena setelah pakan kita masak, kita akan bisa mengerjakan pekerjaan lain seperti memberikan makanan kepada ayam-ayam kita. Jadi setelah kita memberikan makanan ayam kita nanti, kita harapkan racikan makanan kita ini sudah matang. Oke teman-teman, kembali kita akan memberikan makanan ayam kita. Lihat ya teman-teman ya, ayam kita udah nggak sabar lagi dia minta makanan. Oke teman-teman, akan kasih ya teman-teman, yang kita sangat lahap sekali makannya. Sangat lahap ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita akan berikan bagian atas teman-teman ya. Lihat ya, ini sangat lahap teman-teman ya. Ini memang hanya 3 ekor teman-teman ya. Oke teman, kita akan kasih makanan ya. Kayaknya udah pada sabar teman-teman ya. Teman-teman, oke. Oke, kita akan ke kandang yang lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita akan memberikan ke anak-anak kita. Di sini juga saya sudah memberikan kepada anak-anak ayam saya yang sudah umur sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan ya teman-teman. Ini udah saya kasih pakan racikan ya teman-teman ya. Ini bukti pakan racikan kita bagus. Nah, ini lihat ya, masa pertumbuhannya mereka lumayan gemuk-gemuk ya teman-teman. Oh ini sama mandi. Ada yang mandi pakan dia. Nah ini teman-teman ya, bahkan ayam susar ini juga udah saya kasih pakan racikan ya teman-teman ya. Nah, saya kasih pakan racikan ya. Ini memang di sini berbagai macam umur ya. Jadi karena kandang kita sangat minim, jadi saya masukkan di sini semuanya. Oke teman-teman, tapi alhamdulillah
anak ayamnya ada sehat ya teman-teman ya. Ini umur kira-kira 2 minggu 10 harian ini umurnya kira-kira 10 hari. Udah saya kasih makanan racikan. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, ini juga kita udah kasih makan berbagi ya teman-teman ya, bagi dikit-dikit supaya dia merata. Oke, ada 2 ekor ya teman-teman ya. Ada ini juga teman-teman ya. Ini sini yang paling banyak ya teman-teman ya. Oke, saya akan siapkan dulu. Oke, kita makan dia dulu. Oke teman-teman. Jadi saya tekankan lagi teman-teman ya. Jadi ngasih makanan ayam itu tidak harus mamel ataupun harus encer, akan tapi kita memberikan makanan ayam kita itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang ayam itu senang dia encer lahap, maka kita akan kasih dia makanan yang encer ya teman-teman ya. Jangan sampai terbalik, kita memaksakan ayam kita makanan yang dia tidak suka. Kita paksakan dia makan makanan mamel, tapi dia nggak suka, dia sukanya encer. Kita paksakan, maka saya yakin tidak akan dimakannya sepenuhnya, maka akan banyak pakan itu akan tersisa, bahkan terbuang. Maka ketika pakan itu terbuang, maka akan memberikan ruang bagi penyakit untuk menyerang ayam ternak kita. Jadi penyakit itu akan menyerang ayam-ayam yang kita pelihara. Karena kenapa? Karena dari sisa pakan itulah akan menghasilkan amoniak ataupun bakteri-bakteri virus yang menyerang ayam kita. Jadi pakan yang sisa itu akan menjadi bumerang bagi ternak ayam kita. Jadi saya harapkan kepada teman-teman, kalau memberikan makanan itu usahakan dia kasih makan ayam itu harus habis. Bagaimana dia pakan kita berikan itu habis, jangan sampai tersisa. Jadi kalau dia pakannya bersih, maka dia insyaallah bibit-bibit penyakit yang dihasilkan dari sisa pakan tuh akan jauh. Oke teman-teman, ini adalah karena pembibitan saya ya teman-teman. Untuk bibit ini saya kasih pakannya ini adalah pur murni ya teman-teman ya, pur murni kering. Jadi saya kasih pur murni kering untuk anak ayam saya yang di bawah umur 2 minggu, sekitar 2 minggu ke atas itu biasanya sudah sampai 3 minggu lah, paling cepat itu umur 2 minggu
paling lambat itu umur 3 minggu sudah saya kasih pakan racikan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini air minumnya teman-teman ya. Ini air minum ini saya kasih, saya campur dengan M4. Saya campur dengan M4 ini gunanya adalah supaya memberikan metabolisme dalam tubuhnya ayam, supaya pencernaannya lancar, kemudian kemudian salah satu ini mencegah bakteri yang berkembang di dalam kandang, dan yang lebih penting lagi di dalam pemberian tempat ini itu kotoran ayam itu tidak bau ya teman-teman ya. Karena kita memberikannya minuman itu saya campur dengan M4, alhamdulillah kotoran ayam itu tidak bau, kemudian akan terhindar atau jauh dari penyakit berak kapur ya. Sudah pengalaman dari saya selama ini mengatasi berak kapur terhadap anak ayam itu, yaitu diberikan kepadanya minumannya itu dicampur dengan M4. Jadi itulah salah satu rahasia kandang saya dalam memberikan minuman atau pakan ayam saya. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, baiklah kita akan memberikan informasi yang selanjutnya ya. Teman-teman, ini tadi pakan chicken kita tadi yang kita rebus tadi. Ini dia udah mulai mendidih teman-teman ya. Dia mendidih. Ini kita aduk dulu sebentar. Kita aduk dulu dia. Kita aduk. Setelah kita aduk teman-teman ya. Setelah itu kita tutup kembali ya teman-teman ya. Kita tutup kembali. Setelah habis ini sudah, apinya biarlah seperti itu, yang ditambah lagi, yang nggak usah dimatikan. Tapi seperti itulah sampai dia mati sendiri. Dan ini disinilah sampai besok pagi. Insya Allah besok pagi. Jadi kita merebusnya itu sore ya teman-teman ya. Ngerebusnya sore, kita rebus itu sore. Insya Allah setelah besok pagi itu pakan ini sudah dingin, itu udah dingin, nggak panas lagi ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita rebus sekarang, terus untuk makanan sekarang itu panas sekali teman-teman ya, panas. Jadi kita pasti nggak kuat megangnya, atau ayam kita nggak kuat makannya. Jadi walaupun kita kasih air, kita tambahkan air, tetap lama sekali dinginnya teman-teman. Bahkan kalau kita taruh dulu 1 jam itu masih panas. Jadi saya kasih tahu teman-teman ya, sebelum menerapkan ini, supaya tidak terjadi pengalaman saya selama ini. Kalau kita rebus sekarang dan untuk kasih makan sekarang sore ini ya panas, nunggunya lama. Jadi seharusnya kita rebus sekarang pagi sore ini,
kita menggunakannya untuk besok pagi. Kalau sudah satu malaman, insya Allah racikan makanan yang kita rebus ini sudah dingin. Kalaupun dia belum dinginian, pasti dia ada anget-anget kuku. Itu malahan enak kita memberikan atau memegang racikan pakan kita ini. Oke teman-teman ya, di sini tidak perlu kita tunggu dia sampai matang apa gimana, nggak perlu. Dia akan matang dengan sendirinya ketika dia berproses dari panas menjadi dingin. Itu dah dia akan matang sendiri di situ. Yang penting airnya sudah mendidih itu. Jadi yang penting air ini sudah mendidih, lalu kita biarkan sampai dia dingin. Oke teman-teman ya, mungkin atas inilah informasi dari saya, ataupun kalaupun ada informasi yang teman-teman tidak sependapat dengan yang saya berikan, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Mungkin karena kenapa? Karena setiap peternak itu mempunyai triknya masing-masing. Jadi kita akan, tapi di sini saya hanya memberikan informasi apa yang saya kerjakan sehari-hari untuk ayam saya itu. Di sini itulah saya bikinkan video ini untuk berbagi kepada teman-teman pengalaman saya selama memelihara ayam. Oke teman-teman ya, batas ini saja video dari kami. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.